Marry your customers. Waduh, seperti apa polanya? Kenapa bisa sampai tema ini kita angkat? Jadi gini teman-teman semua, persaingan telah terjadi, tapi Anda bisa memenangkan persaingan itu tanpa merasa disaingi oleh kompetitor. Seperti apa polanya? Seperti apa langkah-langkahnya? Kita simak sampai tuntas video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandeka Sarbini. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sebuah penjualan akan sustainable dan jangka panjang sehingga kita punya produk itu laku terus setiap diorder oleh pembeli lama. Oke, kita mulai membahas tentang tema kita, Marry Your Customers. Marry Your Customers. Kalau ada S di belakang dalam bahasa Inggris itu berarti jamak ya. Berarti dia tidak singular, dia tidak sendiri, berarti lebih dari satu. Jadi hanya customers yang bisa kita marry lebih dari satu. Kalau istri satu lah ya. Nah, begini teman-teman semua, maksudnya gini. Marry your customers itu sama persis dengan ketika kita melakukan akad nikah dengan pasangan kita. Pada customers juga ada namanya proses akad. Ada persamaan sebenarnya. Nah, yang membedakan hanyalah kita tidak satu tempat tinggal dan kita tidak seperti orang yang menikah yang setiap hari ketemu. Hanya ada prinsip-prinsip yang sama. Sebagaimana ketika kita mau melamar, ya, itu tidak langsung menikah, tidak langsung akad, tidak langsung nikah atau akad. Yang ada adalah proses PDKT. Ini yang biasa dilakukan oleh para jombloers. Tapi kalau bahasanya kita itu kita ta'arufan, kita kenalan. Kalau dalam bahasa sellingnya ya, dalam bahasa bisnisnya aware. Bagaimana membuat orang itu aware, ya dia kenal kita, dia tahu kita, dia sadar bahwa ada keberadaan kita, ada sosok diri kita. Nah, jadi ini langkah-langkah yang harus kita pahami. Tidak boleh langsung asal nembak, ya. Kenapa terjadi banyak penolakan? Itu karena kita langsung nembak, langsung ceritanya to the point. Padahal customers itu bisa menjadi pelanggan, bisa menjadi pembeli, itu karena ada rentetan cara, ada rentetan pola. Tidak langsung kita jualan, langsung menawarkan, padahal dia tidak kenal kita. Tentu berbeda orang yang sudah saling kenal baru jualan sesuatu dibandingkan orang yang tidak kenal baru tahu-tahu tiba-tiba dia jualan sesuatu kepada calon pembeli. Nah, maka teman-teman semua dari sini kita harus paham dulu bahwa ada namanya pendekatan dulu. Kita harus dikenal dulu dan dia harus sadar bahwa kita ini punya produk ya, tapi tidak ditawarkan dulu, jangan langsung. Kita PDKT aja dulu, minimal orang mengenal kita. Karena faktanya 60% orang membeli itu karena siapa yang menjual. Ya, siapa yang menjual, bukan karena produk. Produk itu 40% saja pengaruhnya untuk awal-awal. Maka kita harus memperbesar angka persentase kepercayaan dan dikenalnya kita oleh calon pembeli yang kita akan target. Jadi PDKT adalah langkah pertama. Lalu setelah itu kita mulai khitbah. Khitbah di sini mulailah untuk ya proses di sini. Kalau orang bilang itu orang sudah mulai tanya-tanya harga, tanya manfaat produk, ya kan? Dia sudah mulai mencari tahu tentang apa saja kandungan dari produk yang kita jual, seperti apa produknya. Lalu akhirnya khitbahnya di sinilah menentukan mahar. Menentukan mahar. Jadi sama persis sebenarnya dengan proses pernikahan itu, ya kan? Jadi PDKT, khitbah, lalu akhirnya proses akad di sini. Disinilah keputusan besar diambil oleh calon pembeli kepada kita apakah dia mau ambil berapa pieces, berapa botol yang kita jual kepada mereka. Dan apa yang kita persembahkan buat dia, dia memilih apa, sehingga terjadilah proses yang namanya akad. Dan disinilah sebenarnya mirip persis nikah dengan akad dalam jual beli itu. Jadi pastikan ini kita pahami. Nah, yang membedakan pada tema kita hari ini, not only about akad, sampai hanya di akad. Tidak hanya sampai pada saat kita jual sekali, lalu ternyata setelah itu dia tidak beli lagi. Inilah yang membuat kita akan capek terus-menerus kalau kita hanya menjual sekali saja kepada pembeli yang sama. Jadi kalau ada pembeli, teman-teman semua, kita mesti sampai di tahapan ini. Customers. Jadi marry itu artinya ya
Dalam bahasa Inggris artinya menikahi, ya, melakukan akad, ya. Lalu customers itu artinya pelanggan. Bukan buyers. Saya tidak menyebut buyers. Saya tidak menyebut pembeli, tetapi saya menyebut customers. Customers itu artinya pelanggan. Pelanggan itu tahapannya ketika dia sudah beli, sudah akad, dia itu terpuaskan. Ya, terpuaskan oleh dua hal. Oleh pelayanan kita dan oleh produk kita. Jadi ada dua saja menyebabkan orang ini, ya, pembeli ini, customer ini akhirnya dia beli lagi. Dan kalau sudah beli lagi, inilah baru disebut dengan customers. Dia baru disebut sebagai pelanggan, bukan buyer lagi. Nah, jadi dua poin ini amat penting. Ya, bagaimana pelayanan dan produknya. Jadi kalau produknya memang berkualitas, maka kemungkinan besar dia akan tanya lagi kepada Anda dan dia siap untuk beli lagi. Nah, ada dua di sini dilematis. Ada produk yang mohon maaf, kadang memang produk ini dia tidak bagus. Ternyata dia kurang sesuai ekspektasi lah oleh pelanggan yang beli, ya, oleh pembeli yang sudah mengambil keputusan. Tapi karena pelayanan, ya, bagaimana seseorang ini melayani customersnya, melayani dan terus menyapa, ya, terus ada yang namanya kalau orang bilang itu after sales. After sales. After sales ini adalah sebuah layanan spesial kepada pembeli yang sudah mengambil keputusan membeli dan akhirnya ada pelayanan setelah itu. Tidak seperti sales pada umumnya, yang dimana orang datang ke rumah kita, ketuk-ketuk pintu sales, lalu akhirnya kita karena tidak enak saja, ya, akhirnya kita mengambil keputusan untuk beli. Akhirnya setelah itu teman-teman semua, sales ini tidak lagi datang. Hit and run bahasanya. Hit and run. Sudah closing, tahu-tahu pergi deh. Nah, ini ibaratnya orang sudah nembak, ya, sudah orang suka sama dia sudah memberikan ini, bahkan ada orang yang sudah akad tapi tidak dilayani. Itu tidak sampai pada tahap marry. Tidak tahap marry your customers. Maka yang membedakan di sini adalah ini dia teman-teman semua, pelayanan. Ya. Apalagi kalau ternyata produk kita bagus. Wow. Itu akan membuat pembeli itu kalau sudah ada dua yang membuat orang terpuaskan karena pelayanan kita dan produk kita, amazing. Betapa banyak orang, ya, dalam sebuah rumah tangga mungkin ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangan, tapi karena pasangannya ini dia sangat baik kepada pasangannya dan akhirnya dia dicintai oleh pasangannya. Misal dia tidak terlalu banyak harta, atau misalnya ada yang tidak sempurna pada anggota badannya. Ada yang misalnya, ya, misalnya mohon maaf disabilitas begitu, ya. Tapi Masya Allah ternyata pasangannya setia karena dia ini ramah, baik, perhatian. Masya Allah pelayanannya bagus. Walaupun misalnya dia cacat secara physically, tapi ternyata pelayanannya nomor satu. Itulah kenapa pelayanan ini saya letakkan di nomor satu. Nomor dua adalah produk. Tapi kalau Anda bisa membuat pelayanan yang luar biasa dan produk yang Anda temukan dan Anda berikan kepada pelanggan Anda, wow, it's amazing. Yakin dan percaya itu terpuaskannya double. Wow. Dan akhirnya beli lagi dan menjadi customers yang loyal. Nah, apa yang saya mau bahas di sini teman-teman semua? Sebenarnya persaingan yang terjadi saat ini tuh sangat-sangat membuat kita miris. Kenapa? Karena betapa banyak orang itu banting-bantingan harga. Contoh, ada dua toko. Ini ada dua toko. Ini bertetangga, teman-teman semua. Nah, toko A dan toko B menjual produk yang sama. Sama-sama produknya. Nah, si B ini pengen supaya pembelinya lebih banyak. Akhirnya dia membuat diskon. Dia bikin diskon, dia bikin promo diskon dan banting harga. Dan apa yang terjadi? Pelanggan banyak yang datang, pembeli banyak yang datang, dan si A ini sepi pembeli. Tapi akhirnya si A ini mencari tahu bahwa, oh, kenapa bisa tidak ramai? Dia punya toko, ternyata si B melakukan diskon dan banting harga. Dan ketika tahu si B melakukan hal tersebut, si A juga ikut-ikutan diskon, bikin promo, banting-bantingan harga, ya. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Akhirnya A dan B mendapatkan profit yang kecil.
Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Pelanggannya tidak ada yang loyal karena ini tidak bisa bernafas. Kesulitan untuk bernafas, untuk gaji karyawan gara-gara produknya sudah didiskon-diskon. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Ya fatal banget jadinya. Itulah kenapa sebaiknya jangan sampai kita bersaing di harga, tapi menangkanlah pada hati pelanggan kita. Kebanyakan kita ini berusaha untuk memberikan harga yang murah kepada pelanggan, padahal itu tidak sesuai dengan pasar yang ada. Padahal sebenarnya teman-teman semua, pembeli itu tidak mesti melihat pada harganya, tapi dia melihat pada value Anda. Dia melihat pada value produk Anda, bukan karena harga. Bahkan ketika saya misalnya ada produk yang saya jual, bahkan banyak agen saya, tim saya, itu ketika jual produk, itu bahkan dibayar lebih oleh pembelinya. Masya Allah. Kenapa? Dia tidak banting-bantingan harga loh. Karena dia melihat sosok yang menjualnya siapa, pelayanannya seperti apa. Itulah kenapa kita perlu seragam harga. Saya memastikan kepada mitra saya untuk menjual dengan harga yang sama, yang tidak boleh ada banting-bantingan harga, tidak boleh ada yang menjomplang dengan penjual yang lain. Karena masalahnya ini yang membuat banyak komunitas itu hancur gara-gara ada satu oknum yang melakukan jual beli yang dimana dia banting-bantingan harga. Rusaklah jadinya. Padahal teman-teman semua, kita bisa kok dengan apa? Tanpa ini. Yang penting adalah memenangkan hati pelanggan. Menangkan hati pelanggan. Ini adalah solusi, ini adalah pola agar kita bisa menang tanpa mesti ada persaingan. Ngapain kita fokus dengan persaingan? Kita terlalu fokus dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Padahal sebenarnya teman-teman semua, kita sebenarnya boleh bersaing tapi pada diri kita yang dulu. Bagaimana diri kita yang dulu dan bagaimana diri kita hari ini. Dan bagaimana diri kita hari ini, kita mesti lebih baik diri kita esok hari. Jangan sampai kita bersaing dengan tetangga, dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangannya. Kita tidak pernah tahu bagaimana proses mereka. Kita harus fokus pada diri kita. Kita harus fokus pada pelanggan kita. Fokus saja dengan pelanggan kita. Tahukah Anda? Ternyata teman-teman semua, pelanggan kita kenapa loyal? Dan tahukah Anda? Setiap mereka mendapatkan nafkah, mereka mencari nafkah di bisnis mereka, ya, atau di pekerjaan mereka. Mereka ternyata menyisihkan gajinya, menyisihkan profitnya hanya untuk membeli produk Anda. Kenapa Anda tidak berjuang untuk melayani terus mereka? Ya, Anda kenapa tidak melayani dengan sebaik-baiknya? Anda rutin untuk menyapanya. Ya, setiap kali, setiap bulan rutin Anda sapa, tanya kabar, ya. Anda kirim salam. Apa susahnya sekarang serba online? Anda tinggal chat aja, Masya Allah. Begitu mudahnya untuk marry your customers. Sayangnya tidak banyak yang peka. Semoga Anda yang menyadari ini dan kita semua bisa sukses berkah. Mudah-mudahan video kali ini bisa mencerahkan Anda. Jika Anda suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol like di bawah. Boleh juga di-share kepada tim Anda, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk bisnis Anda. Saya Saron Deka Sarbini, sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.